Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, masih banyak pertanyaan di obrolan saya dengan para remaja, para pemuda. Kenapa katanya? Saya membaca sholawat beribu-ribu berbulan-bulan tapi tidak ngepek. Ini pertanyaan masih yang terdengar. Tidak ngepek. Udah berbulan-bulan membaca sholawat. Beribu-ribu. Kita bongkar dulu asal-usul sholawat. Sholat itu emang disuruh sama Allah. Karena Allah dan malaikat pun bersholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Inna. Ini sesungguhnya. Inna itu sungguh-sungguh. Tidak kulir. Inna, nunnya kan dua. Inna sesungguhnya. Kalau inna tidak sungguh-sungguh berarti kalau inna sesungguhnya. Allah dan malaikat-malaikatnya yusholluna. Bersolawat ala nabi untuk nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada nabi itu tidak sama dengan kita, dengan makhluknya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita jangan bahas-bahas iman ya. Kalau untuk para remaja, para pemuda, mendengar iman itu gimana ya? Kayaknya tidak begitu nyampai ke hati. Kita ganti dengan kalimat ini. Percaya. Wahai orang-orang yang percaya, shollu alaihi, sholawat engkau kepada Nabi. Wassalimu taslima, dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Wahai orang-orang yang percaya. Siapa orang-orang yang percaya itu? Kan percaya itu ada rukunnya. Rukun percaya itu ada 6. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, dan bagikan kepada teman-teman. Sudah pada tahu nih. 3, 4, 5, 6. 1 percaya kepada. Sudah pada tahu nih. Tapi harus dibongkar nih untuk para pemuda nih, para remaja nih. 2 kepada malaikat. 3 kepada kitab-kitab. 4 pada Nabi dan Rasul. 5 percaya pada hari kiamat atau hari akhir. 6 percaya pada qada dan qadar. Rukun percaya itu ada 6. 1 percaya kepada Allah, 2 percaya kepada malaikat, 3 percaya kepada kitab-kitab, 4 percaya kepada Nabi dan Rasul, 5 percaya kepada hari kiamat atau hari akhir, 6 percaya kepada qada dan qadar. Karena Anda sudah percaya dengan 6 ini, maka Anda wajib bersolawat, mengucapkan salam dengan penuh penghormatan. Ini kan dikhususkan. Kalau Anda belum percaya terhadap yang 6 ini, ya nggak usah solawat. Terus solawatnya yang mana? Yang ini, seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Atau ya Allah, curahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali, dan kepada keluarga Nabi Muhammad, atau dan kepada keluarganya. Kita meminta kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Terus pertanyaan Anda, kan misalkan Anda membaca salawat ini tidak ngepek, gimana maksudnya? Kan Anda meminta kepada Allah, ya Allah, curahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Ngepek gimana maksudnya? Sinkronkan dulu dengan maksudnya. Terus pertanyaan Anda, tidak ngepek di mana? Apakah Anda bersalawat tidak didengarkan oleh malaikat? Tidak disampaikan kepada Allah untuk diampuni dosa Anda?
Apakah Anda tidak didengar oleh Nabi Muhammad? Orang yang bersalawat nanti di yaumil hisab akan mendapat syafaat dari Nabi kita. Apakah tidak ngepek? Akan belum terjadi. Oh, mungkin pertanyaan Anda begini. Anda membaca sholawat tapi Anda membayangkan duit. Begitu maksudnya kali. Kan Anda membaca sholawat didengar oleh malaikat, disampaikan kepada Nabi, dan malaikat memohon ampun kepada Allah untuk Anda yang membaca sholawat. Sholawat itu lebih utama daripada istighfar. Karena kalau kita membaca sholawat, didengarkan oleh malaikat, disampaikan ke Nabi Muhammad, dan malaikat meminta kepada Allah untuk supaya kita diampuni sama Allah. Ini lebih kuat lagi kalau ada sholawat, ada istighfar. Kalau Anda sering bersolawat, ini dosa-dosa Anda akan bersih. Kalau dosa-dosa Anda sudah bersih, maka apapun yang diminta, apapun keinginan di hati akan tercapai. Jangankan duit, itu mah sepele. Ini nanti yang paling gede ini di akhirat. Sekali lagi, kalau Anda sering bersolawat, sering beristighfar, maka badan kita akan menjadi bersih dari dosa. Setelah kita bersih dari dosa, maka apapun yang diinginkan akan tercapai, akan dikabul. Begitu maksudnya. Jangan terbuai dengan judul-judul lah. Kalau ingin mengalap berkah hal duniawi dengan sholawat, kan sudah ada yang nama sholawat nariyah, sholawat tafrijiyah, sholawat adrikni. Misalkan Anda membaca ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1000 misalkan. Terus sholawat nariyah atau sholawat adrikni misalkan 100. Terus baca ini, ya Fattahu, ya Razzaqu misalkan 3 kali. Mintalah. Karena ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya engkau akan kukabulkan. Orang yang tidak minta maka sombong dalam beribadah. Anda itu orang sombong kalau tidak minta. Kan masih banyak pertanyaan nih. Ke Allah itu katanya tidak usah diminta. Karena apa yang ada di hati kita, itu Allah sudah tahu. Tapi di Al-Quran kan, ud'uni astajib lakum. Buat apa itu? Allah menyuruh kita meminta. Minta saja, jangan bosan-bosan. Karena kita disuruh sama Allah. Ya, saya kan harus ikhlas. Ikhlas itu kita minta karena disuruh sama Allah. Ikhlas, saya udah berkali-kali nih. Anda harus ikhlas meminta karena Anda disuruh sama Allah. Minta surga, minta harta, minta dan sebagainya. Disuruh sama Allah. Bukan disuruh sama jin. Anda harus ikhlas memintanya karena disuruh sama Allah. Begitu maksudnya. Ini kenapa disisipkan Asmaul Husna? Karena di surat Al-A'raf nih. Al-A'raf 180. Allah itu memiliki nama-nama Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Kalau Anda meminta, sebutkan nama-nama ini. Sebutkan. Kalau Anda mau minta, itu kan di Quran. Allah yang nyuruh. Saudara, untuk lebih bereaksi, kalau Anda membaca misalkan sholawat nariyah atau sholawat adrikni, supaya terlepas dari kesusahan, kebingungan ya, dan sebagainya. Triknya ini, triknya. Coba kasih duit ya. Kalau Anda ingin banyak duit, sering-seringlah ngasih duit. Tiap hari, kalau tiap hari tidak mampu, tiap minggu. Kalau tiap minggu tidak mampu, tiap bulan ya. Kasih pada orang yang membutuhkan. Apalagi jompo yang tidak diurus ini. Apalagi yang jompo yang anaknya jauh, tidak diurus ya. Anaknya atau tidak punya anak. Kita ngasih ke jompo. Anaknya. Duitnya diambil sama anak-anaknya. Ya. Ini harus jompo yang benar-benar jompo atau anak yatim yang benar-benar anak yatim atau yatim piatu yang benar-benar yatim piatu. Kasih duit. Misalkan sehari 5.000 atau 1 minggu lah. Kalau Anda tidak punya duit, paksakan setiap minggu 10.000 misalkan. Setiap minggu. Apalagi lebih gede lebih baik. Atau setiap minggu 50.000 ya. Jangankan ngasih ke orang lain, anak saya sendiri juga harus diurus. Anak saya juga sering kelaparan. Ya urus aja anak Anda.
apalagi anak Anda tidak punya bapak, itu Anda akan lebih ngepek karena Anda mengurus anak yatim. Tinggalkan bapaknya, Anda ngasih makan, ibunya ngasih makan, diurus karena anak ini adalah titipan Tuhan. Ingat, anak itu titipan Tuhan, titipan Allah. Anak itu titipan Allah. Ini si anak yatim diurus oleh Anda, dikasih makan. Saudara, mustajab ini. Kalau Anda ingin kekayaan, uruslah anak yatim. Kasih duit, kasih makanan, pakaian. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.